Hidup dan keluarga kita akan terjaga ketika kita punya komunitas yang sehat, di mana kita tertanam di situ apapun goncangan yang sedang kita alami, baik goncangan pribadi maupun juga masalah dengan teman-teman dalam komunitas. Sebab kalau mereka dewasa, pasti mereka dengan senang hati akan menyelesaikan dengan bijaksana. Jadi, bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Tertanam komitmen di lingkungan yang sedang bertumbuh. Saya mau sampaikan dengan topik hidup produktif melalui komunitas. Komunitas atau gereja adalah rumah tempat kita berkumpul membangun network, tempat kita bertumbuh, tempat kita dijaga, tempat kita saling melengkapi, tempat di mana kita menjadi dampak. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wow, Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata tidak mungkin salah. Kalau Tuhan berkata pasti benar. Kalau Tuhan berkata jangan dilawan, nanti kita rugi sendiri. Kalau Tuhan berkata ikuti saja, nanti Anda akan terima manfaatnya. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti manusia hidupnya akan susah, tidak bahagia, menderita, tidak akan benar, tidak akan maksimal bila dia tidak punya komunitas yang sepadan. Kata sepadan artinya senilai. Komunitas yang benar, komunitas yang sehat, komunitas yang berkualitas, komunitas ilahi, atau tempat di mana kita bertumbuh dan dimuridkan. Memang kita diselamatkan karena Injil, tapi kita berubah karena dimuridkan. Begitu kita mau terlibat dalam komunitas, maka Tuhan akan memberikan teman-teman yang akan menolong kita, menguatkan kita, menajamkan kita, dan melengkapi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Bagaimana kita bisa mendapatkan komunitas yang sehat? Yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan komunitas yang produktif, memiliki pemimpin yang bertumbuh. Ini barometernya. Komunitas atau gereja yang sehat punya pemimpin yang mau berubah, yang mau mengupgrade diri, yang mau better every single day. Kepemimpinan itu bagaikan hukum tutup botol. Artinya, besar kecilnya sebuah botol ditentukan dari tutupnya, atasnya. Tinggi rendah sebuah botol ditentukan dari tutupnya. Lebar atau sempitnya sebuah botol ditentukan dari tutupnya. Tutup berbicara soal kepemimpinan. Artinya besar kecilnya sebuah organisasi ditentukan dari pemimpinnya. Bertumbuh atau stucknya sebuah komunitas ditentukan dari pemimpinnya. Maju atau tidaknya sebuah gereja ditentukan dari pemimpinnya. Pemimpin punya pengaruh yang sangat besar bagi sebuah organisasi. Pemimpin punya pengaruh yang sangat penting untuk sebuah komunitas. Karena Anda tidak akan lebih besar dari pemimpinmu. Anda tidak akan lebih maju dari pemimpinmu. Jadi kalau pemimpinmu stuck, kamu juga ikut stuck. Kalau pemimpinmu terus grow up, bertumbuh, maka kamu secara otomatis akan ditarik juga bertumbuh. Kalau pemimpinmu itu kreatif, maka kamu ikut kreatif. Kalau pemimpinmu itu monoton, maka kamu jadi monoton juga. Kalau pemimpinmu semangat, maka kamu ikut bersemangat, ikut bergairah. Kalau pemimpinmu itu kudus, maka orang-orang yang dipimpin pun ikut kudus. Tapi kalau pemimpinmu itu tidak mau berubah, maka Anda juga sulit untuk berubah. Karena pemimpin bagaikan hukum tutup botol. Kepemimpinan bagaikan hukum tutup botol, di mana dia ada di posisi paling pucuk. Puji Tuhan, kalau Anda memiliki pemimpin yang mau terus bertumbuh, praise God. Atau Anda memiliki pemimpin yang mau berubah. Tapi bagaimana jika Anda memiliki pemimpin yang berhenti bertumbuh atau tidak mau berubah? Yang pertama, yang Anda perlu lakukan, Anda coba dorong dia bertumbuh. Anda coba dorong dia untuk maju. Walaupun berat, Anda coba support dulu. Jangan cepat-cepat keluar dari organisasi tersebut. Dukung. Jangan cepat-cepat keluar dari komunitas tersebut atau gereja tersebut. Sama seperti mobil, kalau mogok, coba didorong rame-rame. Mungkin karena baterainya soak, akinya mati. Jadi mobil itu perlu didorong agar jalan lagi, agar akinya ngecas lagi.
Kalau pemimpinmu melakukan kesalahan, coba dinasehati baik-baik, bicara empat mata, coba didoakan supaya ada perubahan dan Tuhan boleh menolongnya. Mungkin saja dia dalam keadaan sedih atau sedang berbeban berat atau dalam keadaan stres atau dalam kepikiran banyak hal. Berikan ruangan untuk dia bertumbuh karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Nah, yang kedua, bagaimana jika kita memiliki pemimpin yang berhenti bertumbuh atau tidak mau berubah? Yang kedua, Anda harus cari pemimpin yang baru. Kalau dia tidak mau lagi bertumbuh, kalau dia tidak mau lagi berubah, Anda sudah kasih kesempatan dan berikan ruangan, maka Anda harus mulai move on. Jika Anda punya pemimpin yang sudah coba didorong, dia tidak mau maju-maju. Sudah coba dinasehati, dia tidak mau berubah juga. Sudah coba didoakan, tidak ada progresnya. Daripada Anda stuck, bantet di bawah kepemimpinan orang itu, Anda bisa mulai move on untuk cari pemimpin baru yang lebih dewasa, lebih produktif. Daripada Anda terus lihat kelemahannya, nanti Anda tambah kepahitan. Anda jadi batu sandungan. Anda makin salah di hadapan Tuhan. Lebih baik Anda move on. Mungkin dulu waktu Anda masih baru join di komunitas itu atau gereja itu, Anda masih belum terlalu dewasa. Tapi begitu Anda tambah dewasa, Anda terus bertumbuh dan pemimpinmu tidak lama bertumbuh, hal inilah membuat Anda jadi stuck, mengalami kekeringan. Karena pemimpin itu sebagai sumber. Kalau sumbernya kering, maka orang yang ada di bawahnya ikut kering. Karena ini adalah sebuah hukum. When there is no revelation from above, there is revolution from below. Ketika tidak ada pewahyuan dari atas, maka terjadi revolusi dari bawah. Ketika tidak ada perubahan dari seorang pemimpin, maka terjadi pemberontakan dari bawah. Jadi bagi seorang pemimpin, jangan sakit hati. Kalau anggotamu itu keluar, mereka mulai cari pemimpin lain. Harusnya Anda berbesar hati. Daripada mereka stuck sama saudara, lebih baik dia bertumbuh di bawah pemimpin orang lain. Jadi jangan sakit hati kalau bawahanmu itu keluar. Buka organisasi yang baru. Harusnya Anda bersyukur daripada mereka tambah sakit hati ada di bawah kepemimpinanmu, terus ngomongin Anda jadi batu sandungan. Lebih baik dia keluar dan berkarya di tempat yang baru. Katakanlah segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin hari ini Anda tidak mengerti. Roma 8:28. Nanti suatu hari Anda akan mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selama Anda mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi pasti ada hikmatnya. Pasti ada tujuan baik bagi kita sebagai seorang pemimpin maupun bagi mereka yang keluar dari komunitas kita. Karena kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah pertumbuhan, bukan stuck. Lukas pasal 2:52 dalam terjemahan versi mudah dibaca, Yesus itu bertambah besar dan bijaksana. Ia juga semakin disenangi Allah dan manusia. Wow, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang bertambah dewasa. Kata bertambah dewasa, bertambah matang, tidak stuck, tidak kekanak-kanakan. Bahkan kepemimpinan Yesus itu bertambah bijaksana. Bijaksana artinya bertambah arif, rendah hati, jadi teladan, memiliki moral excellent. Kepemimpinan Yesus juga disenangi oleh Allah dan manusia. Bukan dibenci Allah dan manusia, bukan ditolak Allah dan manusia, tapi dipuji oleh Allah dan manusia. Jadi bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Carilah pemimpin yang terus mau bertumbuh. Maka Anda akan semakin ditarik, bertambah dewasa, bijaksana, dicintai oleh Allah dan sesama. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Inilah barometernya. Memiliki teman-teman yang bertumbuh juga dalam komunitas kita. Bukan teman-teman yang stuck pertumbuhannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbagilah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amazing. Seringkali kita pengen berhasil, kita seringkali pengen sukses,
kita pengen seringkali ingin berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tapi ada ayat sebelumnya. Biasanya ada akibat, ada sebab dulu. Nah, sebabnya apa? Rupanya mereka yang tidak kumpul dengan para pencemooh, yang punya komunitas yang sehat. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 1 ayat 1-3, ini menarik. Berbagai orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Ayat 3, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Bukan sebagian usahanya, bukan sekali-kali usahanya, tapi berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon ditanam di sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Komunitas yang berhasil, komunitas yang produktif dalam setiap usahanya adalah komunitas yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Yang kedua, tidak mencontoh atau ikut-ikutan perbuatan orang yang berdosa. Yang ketiga, tidak bergaul dengan orang yang hanya tahu firman tapi tidak mau melakukan firman. Itu adalah komunitas yang sehat. Your friends determine your future. Temanmu akan menentukan masa depanmu. Your community determine your habit. Komunitas semua akan menentukan habitmu. Komunitas semua akan menentukan budayamu. Jadi, masa depan apa yang Anda ingin capai? Habit atau budaya apa yang Anda ingin miliki? Coba dianalisa. Apakah hari ini kasihmu itu makin bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Coba dianalisa. Apakah hari ini kesabaranmu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Coba dianalisa. Apakah penguasaan dirimu, self-defense-mu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Coba dianalisa. Apakah hari ini hubunganmu makin berkualitas atau hubunganmu makin tidak berkualitas? Coba dianalisa. Apakah hari ini kerjaanmu makin produktif atau makin tidak produktif? Coba dianalisa, apakah hidupmu ini semakin suci atau semakin tidak suci? Coba dianalisa, apakah hidupmu makin berdampak atau semakin tidak berdampak? Jika Anda tahu ternyata hidupmu makin kemari, makin semakin buruk, berarti Anda harus berani tega meninggalkan teman-temanmu yang kurang sehat. Dan rendah hatilah untuk mencari teman-teman yang sehat, komunitas yang produktif. Karena teman-temanmu itu tidak pernah memikirkan dirimu. Dia tidak pernah memikirkan kesehatanmu, masa depanmu. Yang dia pikirkan adalah perasaannya, keinginannya. Wow, jadi Anda harus pikirin diri Anda sendiri. Sebagai contoh, jika Anda dan teman Anda yang tadinya sama-sama berjalan ke utara, ke satu tujuan, tapi di tengah jalan dia berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Atau dia mau mundur aja, kembali ke titik awal. Maka pilihan Anda ada dua. Yang pertama, Anda mau ikut pulang sama dia, atau Anda mau ikut berhenti sama dia. Anda tidak akan pernah sampai tujuan kalau Anda mengikuti maunya dia. Atau yang kedua, pilihan Anda mau tinggalkan dia untuk maju terus ke utara sampai tujuan. Sebab daripada Anda tegang terus, ribut terus, tidak ada titik terang, dia maunya berhenti, sedangkan Anda maunya jalan terus, lebih baik Anda lepaskan dia. Supaya Anda nggak stuck, Anda harus relakan. Supaya Anda bisa move on. Konsep ini berlaku atau Anda bisa terapkan juga kepada pacarmu atau teman baikmu. Jika dia tidak mau hidup kudus, dia ribut terus, yang tidak pernah ada ujungnya, sudah coba diberitahu berkali-kali, sudah coba segala macam cara, dia tidak mau meninggalkan sikap kekanak-kanakannya, tidak mau menunjukkan perubahannya, lebih baik Anda rela lepasin dia. Berat, saya tahu. Tapi akan lebih berat lagi kalau Anda akan terus bersama-sama dengan dia. Anda akan menyesal. Tahu gitu dari dulu, aku udah lepasin dia. Begitu Anda lepasin dia, nanti Tuhan akan kirimkan teman yang lebih dewasa, yang membuat Anda jauh bisa hidup benar, bertumbuh, berkenan kepada Allah, dan berkualitas. Baik dalam pekerjaan, kesehatan, bahkan juga di dalam hubunganmu dengan yang lain. Ada kisah seorang yang mendengar kesaksian seorang pengusaha yang sangat sukses dalam sebuah seminar. Sepulangnya dari seminar itu, ia menulis list teman-teman yang menambah kualitas dalam hidupnya di kolom sebelah kiri. Dan kemudian dia juga menulis teman-teman yang menyeretnya ke bawah di kolom sebelah kanan. Setelah itu dia langsung menjauhi
teman-teman yang ada di list sebelah kanan yang menarik dia ke bawah. 3 tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia betul-betul menjadi orang yang sukses, sama seperti seorang pengusaha yang dia tiru atau dia idolakan. Hal ini adalah hal yang luar biasa. Jadi tolong catat list di sebelah kirimu nama teman-teman yang negatif, dan list di sebelah kanan nama teman-temanmu yang positif. Maka Anda akan lihat, begitu Anda tahu ternyata teman-teman ini adalah teman-teman mau Anda turun ke bawah, Anda berani tinggalkan dan bergaul dengan teman-teman yang positif, maka cepat atau lambat Anda akan meraih kebahagiaan, Anda akan semakin berkualitas dewasa, Anda sedang berada di komunitas yang tepat. Jadi, tidak ada masalah Anda lahir dari keluarga tidak mampu. Tidak ada masalah Anda tidak sepintar dengan saudara-saudaramu. Tidak ada masalah Anda tidak pasti bicara. Selama Anda bergaul atau berteman dengan orang-orang yang bertumbuh, maka Anda akan semakin ditarik kapasitasmu bertumbuh juga. Jadi bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Parameternya memiliki teman-teman yang terus bertumbuh. Yang ketiga, bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif, yang sehat, tertanam di lingkungan yang bertumbuh. Jika Anda sudah tahu bahwa lingkunganmu itu sehat, Anda harus komitmen, tertanam, nancep di komunitas itu apapun konsekuensinya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di zaman kita pemazmur ini menulis, si pemazmur itu tinggal di daerah gurun, di daerah kering. Mereka menyimpulkan jika sebuah pohon tidak tertanam di tepi sungai, di lingkungan yang banyak air, atau alias suka dipindah-pindah seperti mereka nomaden, pindah-pindah tempat tinggal karena mencari tempat yang banyak air supaya mereka bisa hidup, maka cepat atau lambat pohon itu akan segera mati. Demikian juga kita tidak akan pernah maksimal jika kita suka pindah-pindah komunitas. Tidak mau tertanam di dalam sebuah organisasi atau gereja yang Tuhan telah tempatkan kita. Sekalipun dalam komunitas itu kita mengalami kejenuhan, sekalipun dalam komunitas itu kita mengalami gesekan yang terus membuat Anda seperti rasanya tidak nyaman, tapi Anda harus belajar tetap tertanam karena Tuhan panggil kamu ada di sana. Mereka semua bertumbuh, mereka sedang menggesek Anda. Kalau mereka bertumbuh, Anda berhenti bertumbuh, maka Anda pasti akan ditegur sama teman-temanmu, atau Anda akan dipecut atau didorong untuk maju. Atau Anda kalau bikin kesalahan, Anda akan segera dikoreksi. Jadi jangan lari dari proses. Justru Anda akan semakin lebih tajam ketika Anda berada dengan teman-teman yang bisa mengasah Anda. Anda tidak akan pernah berbuat lebih baik jika Anda tidak pernah dikoreksi. Anda tidak akan pernah lebih maju jika Anda tidak mau dibentuk. Anda tidak akan pernah berkembang jika Anda hanya mengisolasi diri di dunia maya tanpa punya komunitas di dunia nyata. Justru di dalam komunitas sel, Anda mengalami goncangan, Anda malah dapat full support dari teman-teman ataupun pemimpinmu. Kemarin, salah satu anggota Komsel, Impact Community Indonesia, orang tuanya harus dioperasi cukup besar. Maka ketika teman-teman di komunitasnya tahu, mereka langsung support, menghujani dengan doa, dukungan, dan memberi informasi kepada pemimpin, bahkan juga sampai ke saya, untuk bantu doa dan kuatkan. Betapa indahnya kalau kita punya keluarga di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah jatuh ketika kita punya komunitas yang sehat. Karena mereka akan menjadi brother keeper, sister keeper, menjadi penjaga kita. Kenapa kita bisa rentan jatuh? Karena tidak ada orang yang mengingatkan kita. Tidak ada orang yang mencegah kita. Tidak ada orang yang membackup dan mendoakan kita. Tidak ada orang yang melihat kita. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka yang jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wow, betapa bahagianya buat mereka yang jatuh tapi punya teman bangunin. Daripada mereka yang merasa superhero, begitu sekali jatuh, gubrak selama-lamanya. Kita tidak akan mudah terjatuh ketika kita punya komunitas. Di tahun pertama Gereja Impact Community Indonesia berjalan, saya sama istri seringkali berselisih pendapat
karena keputusan yang sering kali saya ambil tanpa diskusi sama istri. Saya bilang supir itu jangan diganggu. Sebab kalau supir diganggu nanti bisa kecelakaan. Istri saya bilang, kalau gitu, kalau kamu tidak mau dikasih masukan, input, buat apa lagi? Aku support kamu. Udah kamu jalan sendiri saja. Biarlah saya fokus dalam pelayanan khotbah organisasi Impact Community Indonesia yang saya mengharapkan kamu jalankan saya sendiri. Beberapa hari kemudian, pas waktu komsel dengan anak-anak rohani kami, istri saya share di komunitas tentang kejadian yang kami sedang alami. Bahwa saya, kata istri saya, tidak mau terlibat lagi dalam organisasi dan pelayanan sebab Jojo merasa terganggu dengan adanya masukan dari saya, support dari saya. Jojo sampaikan bahwa supir tidak boleh diganggu, nanti bisa nabrak. Rupanya keterbukaan ini adalah awal daripada pemulihan. Dan pemulihan awal daripada terobosan. Yang menarik, ketika kami terbuka di depan anak-anak rohani, salah satu dari mereka kasih masukan. Benar Pak Jojo supirnya yang jago membawa organisasi ini. Tapi mobilnya, Ferrarinya adalah Ibu Heni. Kalau Pak Jojo tidak ada Ibu Heni, maka Ici dan Tangan Pengharapan akan jalan di tempat atau pelan sekali jalannya. Justru dengan adanya Ibu Heni, maka jalan jadi lebih kenceng, jadi lebih powerful. Saya langsung tersadar bahwa saya akan lelah kalau saya tidak disupport sama istri. Betapa sombong dan egoisnya saya. Saya minta maaf sama istri saya, dan sejak itu kami jadi lebih dewasa. Kami bisa akhirnya mengeluarkan program-program berdua yang sangat memberkati dan menjawab kebutuhan sampai hari ini, di mana Anda bisa menikmatinya. Saya bersyukur dengan adanya komunitas mencegah kami untuk membuat keputusan yang keliru. Bayangkan, sekelas kami saja masih bisa bikin kesalahan. Tapi puji Tuhan, dengan adanya keterbukaan, maka orang-orang yang ada di sekeliling kami bisa backup. Saya kasih masukan, bisa jaga kami. Sebab jika kita jatuh, yang terimbas bukan hanya cuma keluarga, bukan cuma keuangan kita, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, bahkan orang-orang yang kita pimpin pun jadi ikut terganggu juga. Hidup dan keluarga kita akan terjaga ketika kita punya komunitas yang sehat, di mana kita tertanam di situ apapun goncangan yang sedang kita alami, baik goncangan pribadi maupun juga masalah dengan teman-teman dalam komunitas. Sebab kalau mereka dewasa, pasti mereka dengan senang hati akan menyelesaikan dengan bijaksana. Jadi, bagaimana kita menemukan komunitas yang produktif? Tertanam komitmen di lingkungan yang sedang bertumbuh.